Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu kembali lewat sidang anak-anak lewat online. Nah, adik-adik, kakak harap pagi ini adik-adik tetap semangat untuk mengikuti sidang anak-anak. Nah, adik-adik, di pagi ini kakak mau bercerita tentang orang yang berkuasa. Tapi sebelumnya kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, Kau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah awal, pertengahan hingga akhir dalam sidang anak-anak ini Tuhan, walaupun lewat online. Kami percaya Tuhan, Kau tetap menyertai kami. Kami percaya Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Sehingga apa yang diterima anak-anak Tuhan, dapat menyegarkan iman anak-anak, dapat menambahkan iman percaya mereka pada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu. Amin. Adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita tentang orang yang berkuasa, yaitu seorang jenderal namanya Naaman. Nah, Naaman ini adalah jenderal dari negeri Aram. Nah, di negeri Aram ini jenderal Naaman ini dia dipercaya oleh rajanya. Dia disayangi oleh rajanya. Dia adalah orang yang kaya raya. Rumahnya besar, mewah, keretanya bagus-bagus, kudanya juga baik-baik semua. Dia memiliki taman yang indah-indah sekali. Pelayannya juga banyak sekali. Nah, adik-adik, waktu itu Naaman baru semangat untuk memimpin prajuritnya untuk latihan. Nah, adik-adik, di saat Naaman ini memimpin prajurit-prajuritnya, dia katakan menyiapkan prajurit-prajuritnya penuh dengan semangat, penuh dengan gagah berani. Nah, adik-adik, di tengah-tengah kesibukan Naaman ini Naaman kan baru kayak melatih baris berbaris gitu. Ya kayak misalkan siap gerak gitu, belok kanan gerak, belok kiri gerak gitu. Tapi di tengah kesibukan dia, Naaman ini melihat tangannya ya, loh tanganku kok seperti ini. Dia menoleh lengan, loh lenganku seperti ini kena, wah aduh. Dia jadi di saat Naaman ini kaget, Naaman juga bingung. Ini para prajuritnya juga melihat Naaman, kenapa ini jenderal ini kena apa gitu. Kemudian, wow, jenderal kena kusta gitu. Prajuritnya juga dia merasa juga takut juga ya, khawatir. Prajuritnya juga mau mendekat, bagaimana namanya kusta ini kan juga penyakit yang menular juga. Jadi mau mendekat bagaimana, mau menjauh bagaimana, akhirnya prajuritnya bubar dan Naaman sendiri dengan menutup wajahnya, katanya bubar gerak gitu. Dia sambil lari pulang ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumah, Naaman ini sedih ya, karena dia mempunyai penyakit kusta. Dan keluarganya yang begitu awalnya ceria, bahagia, keluarga Naaman pun menjadi sedih. Suasananya tidak seperti biasanya. Istrinya juga mau mendekati suaminya ini juga takut.
terus pelayan-pelayannya mau nyiapin dia makan apa, takut gitu, khawatir kalau kena kusta juga. Tapi di dalam rumah Jenderal Na'anam ini ada seorang perempuan, seorang Israel. Nah, seorang Israel ini adalah tawanan saat negeri Aram ini menyerang Israel, dan perempuan Israel ini sebagai tawanan, dan sebagai tawanan kemudian diangkat menjadi pelayannya Jenderal Na'anam ini. Nah, perempuan yang berasal dari Israel ini berkata sama nyonyanya, "Nyonya, sekiranya Tuan mau datang ke Samaria, maka tuanku Na'anam bisa disembuhkan." Nah, kemudian si jenderalnya ini mohon izin sama rajanya di Aram, yaitu dia bilang kalau di Israel ada yang bisa menyembuhkan dia. Maka rajanya membuat surat, dikasihkan Na'anam untuk dibawa ke Israel atau ke Samaria. Nah, setelah sampai di kerajaan di Israel, ini suratnya dikasihkan sama rajanya. Kemudian suratnya akan dibaca oleh rajanya. Bahwa isinya, sesampainya surat ini bahwa pegawaiku ini memiliki penyakit kusta, maka saya mohon engkau menyembuhkan penyakit Na'anam ini. Nah, Raja Israel ini salah paham ya, karena dia merasa tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa Raja Aram ini minta dia untuk menyembuhkan jenderalnya? Nah, dia berpikiran bahwa waduh, Raja Aram ini mau cari masalah, mengajak kita berperang. Kemudian Raja Israel ini mengoyakkan pakaiannya dikoyakkan, disobek-sobek, karena dia merasa khawatir juga, jangan-jangan Raja Aram ini mengajak berperang. Namun di saat raja mengoyakkan pakaiannya, Nabi Elisa mendengar bahwa ada utusan dari kerajaan Aram. Kemudian Nabi Elisa pun mengirim pesan melalui pelayannya. Katanya, biarlah orang itu datang kepadaku dan aku akan menyembuhkan dia. Nah, setelah seperti itu, Raja Israel ini membiarkan Na'anam ini mencari Elisa. Nah, Jenderal Na'anam ini dia pergi untuk mencari kesembuhan dia. Itu dia juga tidak cuma-cuma juga. Dia sudah menyiapkan hadiah yang cukup besar. Dia membawa 6.000 sintal emas. 6.000 sintal emas itu ya kurang lebih 68,4 kilogram. Cukup banyak ya adik-adik. 68 kilogram itu emas loh. Kan banyak banget. Belum peraknya. Perak itu 10 talenta ya. Kalau 10 talenta itu sama dengan 340 kilogram perak. Ya betapa kayanya ya. Itu pun masih ditambah 10 potong pakaian. Jadi Jenderal Na'anam ini agar dia sembuh itu dia mengeluarkan cukup banyak harta bendanya untuk diberikan pada orang yang bisa menyembuhkan dia. Jadi dia rela kehilangan harta bendanya untuk kesembuhannya. Nah, setelah Jenderal Na'anam ini menerima perintah dari Raja Israel untuk mencari Nabi Elisa, dia di tengah jalan sudah berpikiran bahwa wah, aku kan jenderal,
Aku nanti di sana pasti disambut dengan hormat. Aku di sana pasti disegani. Aku kan jenderal. Pokoknya mesti Nabi Elisa ini masih menyambut aku penuh dengan kemeriahan. Dia menyambut aku penuh dengan kehormatan. Kok pikiran Jenderal Anaman ini dia memikirkan hal yang memikirkan hal yang pokoknya yang paling wah buat dirinya. Namun setelah dia sampai di depan rumah Elisa, Nabi Elisa ini cuma dia menemui seorang pelayannya yang namanya Gegasi. Nah, di luar dugaan, Jenderal Naaman ini dia merasa kecewa. Kenapa sih? Ternyata aku sampai di sini nggak ada yang menyambut aku. Di sini nggak ada orang sama sekali. Yang datang cuma pelayannya. Elisanya juga nggak keluar. Ini apaan ini gitu. Setelah itu Gergasi pun mendekati Naaman bahwa tuanku menyuruh Jenderal Naaman ini untuk mandi di Sungai Yordan 7 kali. Dia setelah mendapat pesan itu, dia langsung pergi. Jenderal sama prajurit-prajuritnya dia pergi. Tapi di jalan, Naaman ini katakan ngomel. Kenapa sih harus di Sungai Yordan? Di Sungai Yordan itu kotor. Kenapa sih nggak di Sungai Damsyik atau di Sungai atau di sungai yang lain yang bersih gitu? Kenapa harus di Yordan? Yordan itu sungainya kotor. Aku nggak mau gitu. Pokoknya si Naaman ini sudah katakan menggerutu ya. Pokoknya dia nggak mau untuk mandi di Sungai Yordan. Namun prajuritnya, pengawalnya berkata bahwa sudahlah Tuan, sudah turuti apa yang dikatakan Elisa itu, diturutin aja. Nah Tuan mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh ya diturutin apa yang dikatakan, apa yang dipesankan. Tapi kok sungainya kotor? Tuan jangan memikirkan sungainya kotor. Tuan harus memikirkan kesembuhan Tuan. Sudahlah, aku kesana. Akhirnya adik-adik Naaman ini pergi ke Sungai Yordan. Nah, sesampainya di Sungai Yordan, dia mau mandi. Itu dia mau masuk ke Sungai Yordan itu, dia itu hidungnya dipites karena dia merasa bau gitu. Sampai dia masuk ke sungai. Nah, aku sudah mandi 1 kali tapi belum apa-apa. Lah prajurit kan jangan nyuruhnya 7 kali, ini baru sekali. Aduh, dia pokoknya sudah pokoknya pikiran dia udah menggerutu, pokoknya nggak suka gitu. Terus sampai dia nyebur lagi, masuk lagi ke sungai dengan hidung begini sampai 6 kali. Dia marah lagi. Aku sudah mandi selama 6 kali tapi lihat kostaku belum sembuh. Prajuritnya kan tadi pesennya 7 kali, ini baru 6 kali. Coba Tuan mandi sekali lagi. Nah, dia kembali lagi masuk ke dalam sungai dengan hidungnya yang dipencet tadi gini. Karena dia merasa ngeri atau merasa mungkin geli gitu. Setelah dia sampai 7 kali mandi di Sungai Yordan, lalu dia melihat tangannya lagi. Ya ternyata iya benar, tanganku sembuh. Wajahku juga sudah sembuh, udah nggak ada kustanya. Dia senang banget. Setelah dia merasa senang, dia kemudian dia kembali lagi ke rumah Nabi Elisa. Lah ternyata di sana sudah ditunggu oleh Nabi Elisa. Nah, setelah ditunggu Nabi Elisa, bagaimana keadaan kamu? Saya sudah sembuh, kostaku sudah nggak ada, aku sudah bisa tahir. Kemudian Jenderal Naaman ini berkata,
aku membawa hadiah buat kamu. Ini ada perak 10 talenta, ada emas 6.000 sikal, dan 10 potong pakaian. Saya mohon engkau mau menerimanya. Tapi Nabi Elisa ini tidak mau menerima. Nabi Elisa berkata bahwa yang menyembuhkan kamu itu bukan aku. Yang menyembuhkan kamu itu adalah Tuhan. Aku hanya sebagai lantaran saja. Jadi aku tidak bisa menerima hadiah-hadiah ini. Tapi Jenderal Naaman ini terus mendesak Nabi Elisa untuk mau menerima hadiah-hadiah yang cukup besar itu. Tapi Nabi Elisa tetap tidak mau menerimanya. Setelah tidak mau menerimanya, akhirnya Naaman berserta prajurit dan pengawalnya meninggalkan rumah Nabi Elisa. Setelah Naaman ini berjalan sudah beberapa jauh dari rumah Nabi Elisa ini, kemudian pelayannya Nabi Elisa yang nama Gergasi ini mengejar Jenderal Naaman ini. Dia berkata bahwa Tuanku mau menerima pemberian daripadamu, tapi tidak semua. Nah, ternyata pelayannya ini mau menerima pemberian dari jenderal ini. Dia hanya mengambil beberapa sikal emas dan beberapa talenta perak serta dua potong pakaian. Nah, setelah pelayannya ini berkata, itu semua disiapin oleh prajuritnya Naaman. Kemudian diberikan pada Gergasi ini. Tapi Gergasi ini bilang, tolong antar barang-barang ini. Setelah sampai di suatu bukit, taruh aja di situ. Nanti aku yang menyimpannya. Nah, setelah prajurit yang mengantar Gergasi ini kembali, ternyata emas, perak serta pakaian tadi disembunyikan oleh Gergasi di rumahnya. Nah, setelah dia dari rumah menaruh barang-barang tadi, dia kembali ke Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa berkata, dari mana kamu? Aku tidak kemana-mana Bapak, aku tidak ada di mana-mana. Aku hanya di sini, aku ada di sekitar sini. Aku nggak kemana-mana. Tapi Nabi Elisa tahu apa yang dilakukan oleh pelayannya ini. Kemudian Nabi Elisa berkata bahwa kamu telah mengambil apa yang bukan menjadi hak kamu. Kamu telah mengambil emas dan perak beserta pakaian. Kamu bisa kaya raya. Kamu bisa membeli segalanya. Kamu bisa memiliki banyak sekali budak-budak dengan perak dan emas itu. Maka mulai saat ini kamu beserta keturunanmu akan menderita sakit kusta. Maka Gergasi pun merasa sedih dengan apa yang dia lakukan. Dia memiliki segalanya, tapi dia memiliki sakit kusta. Kemudian dia undur dari Nabi Elisa. Dia pulang dengan hati yang sedih. Nah, adik-adik, dari kisah ini pelayannya tadi, Gergasi tadi, karena dia tidak mau menaati atau tidak taat pada firman Tuhan, karena Tuhan tidak menginginkan semua hadiah itu, tapi Gergasi mengambil. Akhirnya Gergasi mendapatkan hukuman, yaitu sakit kusta. Begitu pula dengan Naaman ini tadi di jalan sudah berpikiran bahwa dia akan disambut sebegitu indah, sebegitu meriahnya, begitu dihormatinya. Tapi
Naanam merasa kecewa. Sesuatu yang tidak terduga terjadi pada diri Naanam. Karena dia merasa, wah pokoknya sampai di sana disambut begitu meriah. Tanganku nanti pokoknya dipegang-pegang seperti pesulap, penyakitku sembuh. Lalu dipikirkan Naanam kan seperti itu. Tapi ternyata apa yang terjadi membuat Naanam kecewa. Tapi karena Naanam walaupun awalnya kecewa, awalnya tidak senang, dan akhirnya dia mau menaati firman Tuhan, bahwa dia mau mendengarkan firman Tuhan, dia mau mandi di sungai Yordan. Akhirnya Naanam ini sembuh dari kusta. Dan Naanam pun juga mengakui bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup, Allah yang bisa membantu, atau Allah yang bisa menolong umatnya. Nah, di sini Naanam nampak bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup. Jadi merasa bahwa Naanam di kerajaannya adalah dia menyembah berhala. Jadi dari sisi ini Naanam bisa melihat bahwa oh ternyata Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu hidup. Allah bisa menolong umatnya. Kalau Tuhanku nggak bisa. Tuhanku kalau hanya sebatas patung-patung, dia nggak bisa menolong aku. Tapi kalau Allah Israel bisa, karena Allah Israel adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini, kiranya kalian bisa mengambil suatu hikmahnya, yaitu bahwa dari kecil adik-adik belajar untuk menaati setiap firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan, kalau adik-adik dari kecil sudah mentaati firman Tuhan ini, maka sampai dewasa pun kalian bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kalian bisa melayankan Tuhan, atau kalian bisa menyalurkan diri Tuhan. Nah, kakak harap kalian tetap semangat walaupun dalam situasi masih pandemik seperti ini. Adik-adik tetap semangat untuk menikmati Tuhan, untuk tetap belajar, mendoa bacakan firman, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, adik-adik tapi satu hal jangan lupa ya, menyeru nama Tuhan itu pasti. Nah, ini awal bulan, kalian semua sudah mau ujian kenaikan kelas. Kakak harap kalian tetap rajin belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi adik-adik juga jangan lupa, adik-adik juga harus berdoa. Sebelum kalian belajar atau sebelum kalian melakukan sesuatu, adik-adik harus berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai kalian. Nah, itu pesan kakak dan cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan menambah iman kalian, menambah semangat kalian. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh bersyukur kepadamu. Engkau telah membimbing awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan. Oh sungguh kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk taat di hadapan-Mu, belajar akan setiap perkataan-Mu, belajar taat pada setiap firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada pada kami. Engkau selalu kasih setiamu selalu ada pada kami. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.